Selamat datang kembali Cyber Warriors di kanal YouTube Infra Digital Foundation. Kali ini kita akan membawakan podcast seperti biasanya yang setiap bulan ada di channel kita, yaitu Women and Cyber Security. Kali ini kita kedatangan tamu kita yang hebat ya. Jadi dia ini telah lulus sertifikasi Cyber Security dari Microsoft, begitu ceritanya teman-teman. Nah, di sini juga dia akan menceritakan nih dan membagikan pengalamannya bagaimana sih tips-tips menghadapi ujian sertifikasi cyber security begitu. Kan mungkin kita semua tahu ya kalau misalnya ujian sertifikasi itu tentu tidaklah mudah dan ya banyaklah hambatan-hambatannya gitu. Dan di sini teman-teman bakal mendapatkan insight-insight atau sharing-sharing experience langsung dari narasumber kita, yaitu Kak Adeline. Selamat datang Kak Adeline. Selamat datang. Ya, selamat datang Kak Adeline. Jadi Kak Adeline ini teman-teman ya, saya kasih briefnya sedikit. Kak Adeline ini telah lulus sertifikasi cyber security SC200 ya? Ya, dari Microsoft, betul. Dan Adeline ini juga merupakan bagian dari peserta Ready for Security Indonesia yang diselenggarakan oleh Infra Digital Foundation dan juga Microsoft Philanthropies. Begitu ya teman-teman ya, singkatnya. Nah, mungkin bisa kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Kak Adeline ini. Kita kan juga, teman-teman mungkin juga udah nggak sabar nih pengen dapat masukan-masukan atau saran gitu ya, mungkin bagaimana sih cara belajar Kak Adeline gitu yang mungkin bisa diterapin juga sama teman-teman. Nah, buat pertamanya mungkin bisa jelasin dulu nih Kak Adeline ini mungkin sekolahnya di mana dan backgroundnya ya gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi, nama aku Adeline, biasanya dipanggil Adel. Aku sekarang lagi kuliah di Teknik Informatika di Institut Teknologi Bandung di tingkat akhir semester 7. Terus backgroundnya, mungkin itu backgroundnya. Terus sama mungkin sekarang aku juga lagi intern di perusahaan Sud Media, itu sebagai front-end developer. Gitu. Berarti emang Adeline selain emang belajar di dunia IT yang mana itu teknik informatika tadi ya? Iya, betul. Juga udah menerapkan secara langsung nih dari magangnya tadi gitu ya? Iya, alhamdulillah sudah menerapkan secara langsung. Iya nih teman-teman, nih mungkin juga bisa jadi motivasi bagi teman-teman ya gitu seperti Kak Adeline ini. Nah, nextnya mungkin kenapa sih Kak Adeline ini pengen atau berniat terjun dalam dunia cybersecurity gitu dibandingkan bidang-bidang IT yang lain, mungkin kan banyak ya IT bidangnya, dan kenapa memilih cybersecurity? Sebenarnya belum bisa dibilang terjun secara langsung ya. Ini lebih ke arah aku pengen mencoba dan mengeksplor hal lain di luar yang aku biasa lakukan. Oh gitu. Jadi awalnya kan aku emang backgroundnya teknik informatika. Dan dari tingkat 2, tingkat 3 itu emang beberapa kali belajar hal-hal yang bersinggungan sama cyber security di mata-mata kuliah lainnya kayak organisasi dan arsitektur komputer, terus kayak sister dan lain-lain, itu belajar tentang cyber security. Tapi pas aku belajar di matkul itu, jujur aku tuh kurang paham, kurang merasa lost sama materinya, dan kayak itu menurut aku adalah salah satu mata kuliah paling terlemah dibandingkan mata kuliah lainnya yang aku pelajarin di informatika. Oleh karena itu, pas kemarin itu ada kesempatan nih, ada tawaran buat ikut program cyber security, dan aku melihat ada sertifikasi dari Microsoft SC200. Aku memutuskan kenapa nggak dicoba aja, siapa tahu ternyata bisa melewatinya, dan siapa tahu ternyata sesuai dengan apa yang pengen, karena kan nggak tahu kalau seandainya belum coba, dan akhirnya aku memutuskan untuk mencoba di cyber security gitu. Oh gitu. Ya berarti bisa dibilang juga Kak Adeline ini masih mencoba ya dari berbagai, salah satunya cyber security juga gitu. Nah, oke, kalau gitu boleh dong aku tahu apa sih bidang IT yang memang Adeline tuh interest banget gitu. Interest banget. Sebenarnya ada dua. Yang pertama, mungkin karena aku emang anak informatika, jadi emang outputnya yang diharapkan bisa jadi software engineer. Jadi salah satu bidang yang aku mungkin favorit dan paling oke itu di software engineering. Itu aku juga topik TA aku juga terkait dengan software engineering itu. Terus aku juga sebenarnya waktu aku tingkat 2, tingkat 3 itu aku juga tertarik ke product management. Aku juga sempat ikut organisasi dan sempat jadi wakil ketua organisasi namanya Inkubator IT, di mana aku emang kesehariannya itu nge-handle project dari klien dan implementasi sampai selesai. Kurang lebih itu sih, dua itu. Oh iya. Menarik ya. banyak beda. Iya. Banyak beda gitu. Jadi emang Adeline ini mungkin kalau boleh saya lihat
prinsipnya gitu ya, kita coba dulu aja, Iya. barangkali nanti kita bisa di bidang itu gitu. Betul. Nah, oke, mungkin tadi kan Kak Adeline juga udah bilang ya, secara singkat gitu, kenapa sih join Ready for Security gitu kan? Namanya kan tadi bilang coba-coba gitu ya. Tapi ada nggak sih faktor lain yang bikin Adeline akhirnya mantep buat ikut program ini, selain mungkin tadi yang Adeline udah bilang tuh penasaran gitu ya mungkin ya. Dan satu lagi selain ada sertifikasi ya gitu. Kenapa tuh? Oh, mungkin karena program ini langsung direkomendasiin sama dosen aku. Jadi dosen yang di ITB termasuk dosen yang kerennya gitu, dia merekomendasikan buat join program security ini. Dan juga ini programnya benar-benar nggak ngeluarin biaya apapun, dan juga benar-benar kalau tuh awal-awal tuh bilangnya sangat-sangat dibantu, dan emang pas masa program juga sangat terbantu oleh mentor dan yang lain-lain. Oleh karena itu aku memutusin untuk join sih, bergabung sama program ini. Oh gitu. Jadi emang ada juga faktor eksternal kayak rekomendasi dari siapa, dosen tadi ya? Sorry gitu. Oke, itu menarik ya ini. Nah, terus kan udah menjalani training berarti dari sekitar bulan Agustus, September ya? Sekitar sampai bulan ini juga. Nah, apa sih yang paling berkesan gitu buat Adeline selama mengikuti training? Apakah misalnya, wah instrukturnya keren, atau ya macam-macam, boleh terserah. Yang keren apa ya? Yang paling berkesan sih sebenarnya pas masa-masa persiapan buat ujian sertifikasi, karena itu benar-benar akhirnya benar-benar belajar buat nge-review semua materi yang sebelumnya berapa minggu itu pernah dijelaskan. Terus ya kurang lebih itu, dan akhirnya pas masa persiapan itu akhirnya baru ngerti ini sebenarnya apa sih, materinya apa, karena bantuan dari video-video dan materi-materi yang dikasih sama program ini juga. Oh begitu. Nah, kalau menurut Adeline sendiri nih selama mengikuti trainingnya ini, gimana pendapat Adeline soal trainingnya gitu? Trainingnya sebenarnya sangat membantu. Ini trainingnya emang benar-benar dikhususin. Sebenarnya kan cybersecurity itu sebenarnya luas ya. Dan di training itu tuh lebih ke arah ke buat ambil sertifikasi Microsoft C200. Jadi kalau seandainya ikut training ini, emang outputnya tuh lulus Microsoft C200, dan training ini benar-benar ngebantu banget buat kita bisa lulus di SC200 kalau emang bener ikutin webinarnya tiap minggu, tiap Sabtu Minggu, terus ikut hands-on lab-nya juga, dan belajar materi-materinya yang dikasih gitu sih. Oh, jadi ini menarik nih teman-teman. Jadi Adeline ini memang sebisa mungkin mengikuti semua rangkaiannya gitu ya, untuk memahami lebih dalam tujuannya apa gitu. Nah, terus satu lagi nih, kan kita dalam metode belajar mungkin teman-teman yang lain punya metodenya sendiri-sendiri ya. Cuman kita boleh tahu dong, gimana sih metode belajar Adeline? Misalnya apakah sering-sering mereview kelas atau apa, materi atau video kelas dan lain sebagainya? Oke, cara belajar aku buat di Microsoft C200 ini sebenarnya pertama karena aku sebenarnya sedikit ada males ya buat dengerin webinar yang sebenarnya panjang banget kan. Itu aku awalnya tuh kayak cuma membaca dari PPT materi, PPT Microsoft yang kayaknya ada 6 materian deh sekitar itu aku baca semuanya. Tapi bacanya nggak detail banget, cuma skimming, dan yang penting tahu konteksnya itu apa yang dipelajarin, apa yang mau diujikan, dan di situ aku udah mendapati nih konteksnya apa yang harus aku pelajarin. Tapi sebenarnya kalau belajar dari PPT aja sebenarnya sangat-sangat tidak cukup. Oleh karena itu aku mutusin buat tonton videonya. Sebenarnya videonya juga aku cepetin, tapi aku nonton semua videonya, dan dari situ itu benar-benar dijelasin lebih detail terkait materi PPT. Terlebih lagi setelah udah tahu materi-materinya nih apa aja mau dipelajarin, aku langsung loncat ke bagian latihan. Di itu latihan itu kalau nggak salah ada 5 set latihan, itu beberapa udah ada dijawaban sama tim ininya kan. Itu aku kerjain satu-satu lagi, aku review, aku pelajarin materinya satu-satu lagi, dan dari situ, dari semua soal yang aku kerjain, akhirnya aku bisa menangkap ini tuh maksudnya apa, ada keyword-keywordnya dan konsepnya secara keseluruhan apa. Dari situ aku belajar banyaknya dari situ sih. Terus ya paling H-1 review dikit lah, baca-baca dikit terkait materi. Dah, habis itu udah sih selesai, kira-kira itu aja. Ini emang Adeline ini ya banget ya, apa namanya, sangat interest banget buat belajar gitu ya. Soalnya kayaknya, nah ini kan menarik nih. Kita kan waktunya sebenarnya ya, kalau kita hitung-hitung tuh hanya 2 bulan atau 3 bulan hingga persiapan ujian gitu ya. Nah, pernah nggak sih di masa-masa itu Adeline merasakan apa ya, demotivasi atau gimana gitu? Nah, terus mungkin mengatasi gimana tuh ya kalau misalnya kayak udah demotivasi? Pernah nggak ngerasain demotivasi dulu? Pernah. Waktu pendaftaran buat ujian sertifikasi. Aku tuh pengennya ujian nanti aja pas Desember karena emang belum siap, belum ready. Tapi tuh entah kenapa dapetnya gelombang pertama, which is itu bener-bener cuma tinggal
2 minggu sampai 4 minggu lagi, sedangkan akunya sendiri sebenarnya belum siap. Terus waktu itu ditelepon tuh sama mas-mas yang nge-handle buat ngejadwalin ujiannya mau kapan. Aku bener-bener bilangnya kayak langsung hari paling terakhir dari gelombang pertama, pokoknya gitu. Karena itu aku sebenarnya kayak udah cukup dimotivasi, ini materinya banyak banget tapi aku belum siap dan waktu ujiannya cuma 2 minggu lagi. Terus gimana cara aku mengatasinya? Karena aku mikir lagi sih, balik lagi ke awal, alasan aku kenapa mau join program ini karena kan pengen dapat sertifikasi Microsoft 200. Dan terus kalau kita lihat harga untuk sertifikasinya itu lumayan mahal ya. Jadi sayang aja kalau seandainya gagal. Jadi kayak udah ini dikasih kesempatan bagus untuk dapat sertifikasi, kenapa nggak dimanfaatin dengan baik? Jangan sampai disia-siain. Padahal biaya yang dikeluarin buat sertifikasi ini juga mahal loh, dan kalian juga udah diberikan banyak hal materi itu sebenarnya sudah sangat-sangat mensupply buat kita bisa lulus ujian Microsoft PC 200 ini gitu. Jadi memang sebenarnya Adeline berharap dapatnya mungkin lebih nanti gitu ya, tapi ternyata gilirannya Adeline datang lebih awal gitu kan. Nah, itu kan semakin membuat apa ya, mungkin secara waktu relatif singkat banget nih gitu kan. Nah, itu jadinya Adeline gimana tuh teknik belajar atau kiat-kiat belajarnya tuh buat menghadapi waktu yang mungkin relatif singkat itu ya? Oke. Aku belajar di materi-materi yang menurut aku lebih mudah untuk dipelajarin. Kayak ada beberapa, kan di ujian sertifikasi itu ada beberapa section materi gitu kan ya. Ada yang cuma pilihan ganda, atau ada yang kayak menghubung-hubungkan dan lain-lain itu aku belajar yang paling aku mudah pahamin, yang aku secara konsep itu lebih paham dan lebih masuk akal, itu benar-benar aku kuatin di situ. Dan sisanya itu aku selebihnya kayak cuma ngafalin bukan ngafalin jawaban sih sebenarnya, kayak ngafalin konsep tapi sedikit ngafalin jawaban untuk soal-soal yang sedikit sulit ya. Dan sisanya ya berusaha mungkin untuk belajar dikit-dikit dan terus belajar aja sih. Gitu, review materi dan soal. Review materi gitu ya, yang udah pernah dibahas kelas-kelasnya gitu. Ini sebenarnya balik lagi sih ya, memang untuk kiat-kiat belajar ataupun metode belajar beda-beda gitu ya tiap orang. Tapi mungkin yang bisa kita ambil sama-sama di sini, yang jelas tadi kan Adeline bilang ya, diingat lagi gitu tujuan daftar ini apa. Berarti ini motivasi mengalahkan segalanya gitu saya bilang. Motivasi sangat-sangat kuat untuk bisa lulus. Jadi motivasinya Adeline ini bisa mengalahkan segala mungkin tanda kutip kesulitan ya yang dihadapi, baik secara waktu maupun emang dari materinya gitu kan. Iya betul. Nah, terus mungkin Adeline ini kan memang belum dibilang juga tadi terjun secara langsung ya ke dunia cyber security. Cuman mungkin dari pengalamannya Adeline ikut program Ready for Security nih, ada nggak sih bekal-bekal apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang yang sekiranya tuh ingin terjun dalam dunia cyber security atau ingin baru memulai belajar? Sebenarnya kalau mau langsung terjun langsung tanpa background sebenarnya ada sulit ya. Karena kalau aku sendiri aja, aku juga anak informatika, bener-bener belajar informatika 1 tahun 2 tahun sebelum akhirnya terjun ke dunia cyber security juga merasa yang sulit. Jadi sebenarnya kalau mau terjun di cyber security, pertama harus ada motivasinya kuat nggak? Dan karena di cyber security sebenarnya sangat-sangat sulit dan sangat-sangat abstrak ya. Jadi kayak bener-bener harus punya motivasi kuat untuk terus belajar. Terus yang kedua, sebenarnya better kalau seandainya punya background sedikit terkait dunia informatika, tahu tentang Orcom atau networking ataupun sistem paralel dan lain-lain, itu sebenarnya punya background sedikit tuh benar-benar sangat membantu. Jujur aku merasa cukup kebantu dan lebih mudah memahami konsep-konsep yang diujikan ini karena aku punya background tersebut. Jadi kalau seandainya mau langsung terjun langsung ke cyber security, angka lebih baiknya kita belajar beberapa materi dasar dulu aja, karena takutnya kalau langsung terjun ke cyber security bisa stres karena materinya terlalu susah dan seolah-olah kita tuh kayak nggak berprogres gitu loh kalau seandainya kita belum ada background apapun, takutnya gitu, jadi demotivasi takutnya. Iya, jadi bener ya, selain emang harus sebenarnya setidaknya ya memiliki background untuk membantu kan, untuk membantu supaya lebih mudah buat lanjutnya gitu kan. Nah, tapi kan satu lagi tadi Adeline juga bilang ya, motivasi lagi tuh kan, teman-teman, motivasi lagi kalau kata Adeline, yang jelas buat ngebantu kita bisa lebih berprogres ya sebenarnya. Dalam bidang apapun sih ya, gak cuma cyber security gitu ya. Cuman kalau dalam bidang ini kalau teman-teman pengen terjun di bidang cyber security, dengerin kata Adeline, motivasinya apa gitu kan. Nah, terus dari Adeline nih, pesan apa sih ada pesan nggak dari Adeline yang pengen sampaikan ke teman-teman program security. Ready for Security ini? Pokoknya semangat terus belajar, harus belajar. Jangan kalian itu
ngerjain sertifikasi tapi sama sekali nggak ada persiapan apapun, minimal banget itu kalian harus ngerjain latihan-latihan soal yang udah dikasih sama program ini. Karena apa? Karena berdasarkan pengalaman aku, mostly itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti di ujian sertifikasi itu banyak loh yang sebelumnya itu udah pernah dibahas di soal-soal yang dikasih itu. Jadi sayang banget kalau seandainya nggak punya waktu buat review soal, karena dengan review soal, baca materi sedikit dan pahami konteks apa yang diujikan, itu benar-benar sangat membantu untuk ujian sertifikasi nanti. Gitu sih paling. Nah begitu ya teman-teman ya. Dengerin kata Adeline tuh, kita jangan lupa buat review-review materi lagi gitu ya. Jadi jangan, sebenarnya poinnya yang kalau aku tangkap sih lebih ke jangan berpuas diri dengan apa yang udah ada gitu ya. Jadi tetap review lagi, tetap buka-buka materi lagi, dan ya nanti juga akan ada waktu bahagianya gitu kali ya bahasanya. Ya, mungkin gitu teman-teman. Ada lagi yang mau disampaikan dari Adeline buat teman-teman ataupun buat IDF mungkin, buat Infra Digital? Paling buat teman-teman terakhir, jangan putus asa, jangan desperate dulu di awal, dicoba dulu aja untuk pahami materinya. Terus mungkin buat IDF, terima kasih banyak karena telah memberikan kesempatan untuk mengambil sertifikasi ini dan udah memberikan bimbingan yang baik dan memberikan mentor-mentor yang sangat-sangat peduli terhadap menti-mentinya. Jadi ya kurang lebih terima kasih banyak, semoga sukses terus juga. Terima kasih Adeline. Ya, jadi itu sekian dari kami ya, dari podcast Women and Cyber Security. Tadi juga udah banyak Adeline menyampaikan pesan-pesannya kepada teman-teman ya, supaya semangat selalu dan jangan putus asa gitu, tetap belajar. Dan mungkin sekian juga dari saya, Muhammad Aditya. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan edisi podcast kali ini, dan sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.